5221. Harus diketahui bahwa di masa lalu, ketika invasi klan tinta hitam telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun, mungkin tidak ada satupun kultivator ras manusia Orde ke-8 yang jatuh, dan tidak lebih dari 1000 Orde ke-8 yang jatuh. Karena ras manusia memiliki celah gunung yang kuat di belakang mereka, mereka dapat kembali ke celah itu kapan saja untuk memulihkan diri dan menghindari terlalu banyak korban. Terlebih lagi, prajurit ras manusia yang menjaga setiap jalur gunung hanya berjumlah 30 hingga 40 ribu. Jika terlalu banyak dari mereka yang mati dalam satu pertempuran, akan terlambat untuk mengisi kembali pasukan dari Paradise dan Cave Haven 3000 dunia. Meskipun fondasi Cave Haven Paradise kaya, seorang kultivator Open Heaven Orde ke-6 tidak dapat dikultivasikan dengan santai. Jika ini berlangsung lama, jumlah orang di sini akan berkurang dan jalur gunung akan hilang. Mengandalkan berbagai lintasan gunung dan artefak istana, tentara ras manusia mampu membunuh klan tinta hitam secara efektif sekaligus melindungi diri mereka sendiri. Memulihkan Great Evolution Pass berbeda. Artefak istana masih bisa diandalkan, tetapi bahaya jalur gunung tidak bisa diandalkan. Misalnya, dalam pertempuran sebelumnya, tentara utara dan selatan tidak punya pilihan selain mengalahkan tentara klan tinta hitam sepenuhnya, menyebabkan lebih banyak korban. Dalam pertempuran ini, 3.000 dari 30.000 tentara yang kuat telah gugur, dengan hampir 10% dari mereka sekarat. Itu benar-benar memilukan. Belum lagi jatuhnya 4 kepala garnisun Orde ke-8. Saya mendengar dari paman bela diri bahwa sebagai perbandingan, ancaman yang diajukan murid tinta hitam Orde ke-8 kepada kepala garnisun jauh lebih besar daripada tuan wilayah klan tinta hitam. Ekspresi Magao agak suram, ini bukan hanya karena murid tinta hitam berasal dari ras manusia dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang ras manusia, tetapi juga karena mereka telah terkorosi oleh kekuatan-kekuatan tinta. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka masih menganggap klan tinta hitam sebagai makhluk tertinggi. Ketika penguasa wilayah klan tinta hitam bertarung dengan kepala garnisun, jika kekuatan mereka kurang, mereka akan lari ketakutan, tetapi murid tinta hitam berbeda. Di bawah perintah para penguasa wilayah itu, mereka sama sekali tidak peduli dengan kehidupan mereka. Bahkan jika mereka mati karena luka berat, mereka akan menyeret kepala garnisun bersama mereka. Tak satu pun dari 4 kepala garnisun yang gugur dibunuh oleh penguasa wilayah, tetapi karena kegilaan murid tinta hitam. Hati yang kayak tenggelam. Kekuatan murid tinta hitam Orde ke-8 mungkin tidak sebanding dengan Master Open Heaven Orde ke-8, tetapi jika mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka sendiri, mereka masih akan menjadi keberadaan yang sangat berbahaya. Ini juga bisa menjadi alasan mengapa begitu banyak murid tinta hitam tewas dalam pertempuran ini. Di bawah perintah berbagai penguasa wilayah, mereka telah menggunakan hidup mereka untuk mengulur waktu bagi penguasa wilayah klan tinta hitam untuk melarikan diri. Bisa dibayangkan bahwa hanya ada 4 kepala garnisun Orde ke-8 yang jatuh, tetapi pasti ada lebih banyak yang terluka. Murid tinta hitam Orde ke-8 itu berasal dari ras manusia, tetapi sekarang mereka membantu klan tinta hitam. Betapa bencinya. Saat Magao berbicara, dia melambaikan tinjunya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tak terlihat. Untungnya, selama masa konstruksi pasukan evolusi hebat, mereka telah membuat semua persiapan yang diperlukan. Meskipun tentara utara dan selatan hanya memiliki 30.000 orang, ada 60 kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8. Mengandalkan 60 kultivator tahap Open Heaven Orde ke-8 ini, tentara utara dan selatan dapat memperoleh keuntungan besar di medan perang tingkat tinggi. Di pihak klan tinta hitam, hanya ada 40 atau 50 penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 secara total. Dalam hal kekuatan tempur tingkat tinggi, ras manusia memiliki keunggulan mutlak. Jika bukan karena fakta bahwa murid tinta hitam telah bertindak terlalu gila pada tahap terakhir pengejaran, mengorbankan diri mereka sendiri untuk melindungi penguasa wilayah, menyebabkan kepala garnisun tentara utara dan selatan memiliki beberapa keraguan, semuanya penguasa wilayah klan tinta hitam akan terbunuh dalam pertempuran ini. Tentara utara dan selatan telah mengejar pasukan klan tinta hitam selama hampir 4 hari, dan saat mereka hampir mencapai batasnya, bala bantuan klan tinta hitam dari Great Evolution Pass tiba. Pada awal pelarian mereka, klan tinta hitam telah mengirim orang ke Great Evolution Pass untuk meminta bantuan. Ketika Great Evolution Pass mengetahui bahwa ras manusia muncul di tengah jalan untuk menyerang mereka, mereka juga terkejut. Mempertimbangkan kelemahan pasukan ras manusia, klan tinta hitam Great Evolution Pass dengan tegas mengirim pasukan mereka. Dalam kekosongan kurang dari 1 hari perjalanan dari Great Evolution Pass, bala bantuan Great Evolution Pass bertemu dengan pasukan klan tinta hitam yang melarikan diri. Tentara utara dan selatan bertarung dengan mereka untuk sementara waktu,
Mengetahui bahwa tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus klan tinta hitam, mereka tidak punya pilihan selain mundur dan memulihkan diri. Saat ini, kamp tentara utara dan selatan berjarak kurang dari setengah hari perjalanan dari Great Evolution Pass, dan tidak ada niat untuk menyembunyikan apapun. Mereka hanya berdiri di depan Great Evolution Pass, seolah-olah mereka siap untuk mengalahkan siapapun yang berani menunjukkan wajah mereka. Kerugian klan tinta hitam kali ini tidak kecil, hampir 30 penguasa wilayah dan murid tinta hitam Orde ke-8 telah jatuh, jadi meskipun mereka terkejut, tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi mereka. Sama seperti itu, kedua belah pihak untuk sementara hidup berdampingan dengan damai, tetapi semua orang tahu bahwa ini hanya permukaannya. Mungkin dalam waktu dekat, sebuah kesempatan akan tiba-tiba muncul dan menghancurkan kedamaian ini. Inilah yang ingin dilihat oleh tentara utara dan selatan. Pertempuran sebelumnya adalah yang paling berbahaya yang pernah dialami semua prajurit, menyebabkan banyak korban di pihak tentara. Sekarang mereka sangat membutuhkan waktu untuk pulih, pihak klan tinta hitam tidak bergerak, jadi itu ide yang bagus. Setelah mengobrol dengan Ma Gao, Yang Kai mengerti situasi saat ini. Ma Gao memiliki hal-hal lain untuk diurus, jadi dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yang Kai memperhatikannya pergi dan melanjutkan menuju tempat pertemuan. Setelah menunggu di luar aula utama sejenak, Komandan Resimen memanggilnya. Memasuki aula, dia melihat Mi Jinglun dan Ouyang Liye mendiskusikan sesuatu, tetapi segera mereka berdua mengambil keputusan dan Ouyang Liye segera pergi. Baru saat itulah Mi Jinglun punya waktu untuk memperhatikan Yang Kai. Mengangkat kepalanya, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak beristirahat sebentar? Apakah lukamu belum sembuh?" Petik 2. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berkata, "Ini bukan masalah besar. Murid datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal. Leluhur tua dan tuan kerajaan seharusnya sudah bertukar pukulan, jadi leluhur tua mungkin membutuhkan bantuan murid." Petik 2. Mi Jinglun mengangguk, "Tentu saja. Karena itu masalahnya, kamu harus segera pergi." Petik 2. "Apakah tuan punya berita untuk murid untuk disampaikan?" Yang Kai bertanya lagi. Mi Jinglun merenung sejenak sebelum tersenyum dan berkata, "Beritahu Brother Siang dan Junior Sister Liu atas nama tentara utara dan selatan bahwa klan tinta hitam Great Evolution Pass tidak akan membawa masalah bagi tentara timur dan barat, jadi biarkan mereka bertindak dengan bebas." Petik 2. Murid akan ingat. Yang Kai mengangguk dan menangkupkan tinjunya, murid akan pergi. Hati-hati di jalan. Mi Jinglun memperingatkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Mi Jinglun, Yang Kai melompat ke dalam kehampaan. Meskipun dia belum pulih dari luka-lukanya, itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali. Di bawah kendali hukum luar angkasa, ia dapat bergerak dengan bebas, sesekali mengaktifkan hukum pelarian alam semesta untuk merasakan posisi dan jarak kapal perang mengusir tinta hitam. Tidak ada hambatan di sepanjang jalan. Suatu hari kemudian, Yang Kai telah memasuki kedalaman wilayah klan tinta hitam. Posisi ini seharusnya didominasi oleh klan tinta hitam, tetapi pada saat ini, dia tidak dapat melihat satupun dari mereka. Yang Kai bahkan melewati salah satu wilayah tuan tanah feodal, tetapi dia tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Klan tinta hitam tampaknya telah benar-benar menghilang. Posisi ini sudah cukup baginya untuk mengaktifkan Universe Escape Law dan kembali ke Expelling Black Ink Battleship dari pasukan timur dan barat. Sosoknya berhenti sejenak saat dia mengaktifkan hukum pelarian alam semesta, menyebabkan barisan roh menyala di bawah kakinya. Setelah cahaya menghilang, sosok Yang Kai juga menghilang. Di dalam formasi alam semesta yang sudah dikenal dan kapal perang mengusir tinta hitam yang sudah dikenal, Yang Kai tiba di area luar angkasa terdekat dengan mudah, melewatinya dan tiba di dek kapal perang mengusir tinta hitam. Kapal perang pengusir tinta hitam Angkatan Darat Utara dan Selatan dijaga, tempat ini juga dijaga. Begitu dia melihat Yang Kai, mata Ordo ke-7 ini berbinar, "Kakak Yang." Yang Kai mengangguk sedikit. Kultivator tahap Open Heaven Orde ke-7 berkata, "Kakak Yang, Komandan Resimen telah memerintahkan Anda untuk bertemu dengannya segera setelah Anda kembali. Aku baru saja akan melaporkan kembali." Saat Yang Kai berbicara, dia menoleh dan melirik ke dalam kehampaan. Sehari yang lalu, ketika dia meninggalkan tentara utara dan selatan, dia memberitahu Mi Jinglun bahwa leluhur tua seharusnya sudah bertarung dengan raja kerajaan. Tapi sekarang, sepertinya keduanya masih bertarung. Karena dia ada di sini, Yang Kai dapat dengan jelas merasakan fluktuasi energi yang datang dari kedalaman kehampaan. Ini jelas merupakan akibat dari pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan. Berapa hari telah berlalu, Yang Kai diam-diam mendecakkan lidahnya. Sebelum tentara utara dan selatan menyergap pasukan klan tinta hitam, Yang Kai sudah merasakan pergerakan keduanya, jadi kemungkinan mereka baru saja bertarung.
7 atau 8 hari telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi mereka masih berjuang. Sepertinya pertempuran itu cukup intens. Tapi memikirkannya, tidak ada yang aneh tentang itu. Pada tingkat leluhur tua dan tuan kerajaan, begitu mereka bertarung, mustahil untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Belum lagi 7 atau 8 hari, jika keduanya mau, mereka bahkan bisa bertarung selama 7 atau 8 tahun. Namun, Yang Kai memperkirakan bahwa meskipun tuan kerajaan bersedia menunda, leluhur tua pasti tidak mau. Alasan dia memintanya untuk ikut dengan tentara jelas untuk memanfaatkan keuntungan alam semesta kecilnya dalam menyembuhkan luka-lukanya. Jika dia berada di posisi leluhur tua, dia akan menemukan kesempatan untuk bertukar luka dengan raja kerajaan, jadi pertempuran ini harus segera berakhir. Mengesampingkan pikiran ini, Yang Kai berjalan menuju ruang pertemuan. Kali ini, dia bahkan tidak perlu mengirim pesan. Seorang kakak senior yang berdiri di luar melihatnya tiba dan segera menyambutnya di dalam. Jelas, komandan resimen telah memberinya perintah sebelumnya. Di dalam aula, dengan Xiang San dan Liu Ziping sebagai pemimpinnya, ada beberapa Master Orde ke-8 lainnya. Melihat Yang Kai muncul, Xiang San memotong kata-kata aslinya dan bertanya, "Kamu kembali. Bagaimana perjalananmu?" Yang Kai membungkuk, "Salam, tuan-tuan, saya tidak gagal." Xiang San mengangguk, "Bagaimana situasi dengan tentara utara dan selatan?" Yang Kai berkata, "Sebelum murid ini kembali, pertempuran besar baru saja terjadi di sana. Tentara utara dan selatan 30.000 tentara menyerang sekelompok pasukan klan tinta hitam dari jalur evolusi besar, memusnahkan lebih dari 300.000 musuh, membunuh 6 penguasa wilayah, dan lebih dari 20 murid tinta hitam Orde ke-8. Petik 2. Mendengar ini, kepala garnisun Orde ke-8 segera berteriak, "Bagus." Xiang San mengkhawatirkan hal lain, bagaimana dengan korban mereka sendiri. Yang Kai melaporkan dengan jujur, 4 kepala garnisun Orde ke-8 telah jatuh dan 3.000 di bawah Orde ke-8 telah mati. Liu Ziping menghela nafas, "Seperti yang kami harapkan." Xiang San menggosok dahinya, "Ya, siapa yang mengira akan ada begitu banyak murid tinta hitam kelas tinggi di zona perang evolusi besar. Pada dasarnya, setiap penguasa wilayah memiliki 2 atau 3 murid tinta hitam Orde ke-8. Petik 2. Dari arti kata-katanya, jelas bahwa pihak ini juga tahu tentang keberadaan murid tinta hitam Orde ke-8. Dari sini, dapat dilihat bahwa tentara timur dan barat telah bertarung dengan klan tinta hitam. Ini menyelamatkan Yang Kai dari banyak masalah. Awalnya, dia ingin melaporkan masalah murid tinta hitam ke sisi ini, tetapi sekarang setelah Xiang San dan yang lainnya mengetahuinya, dia tidak perlu membuang-buang napas. 5222. Memikirkannya, tentara utara dan selatan hanya menyerang pasukan klan tinta hitam yang muncul dari Great Evolution Pass. Kemajuan tentara timur dan barat pasti tidak akan mulus. Banyak murid tinta hitam kelas tinggi dapat dikatakan sebagai tumor beracun yang ditinggalkan oleh Great Evolution Pass 30.000 tahun yang lalu. Tumor ini adalah kematian ras manusia dan hambatan besar bagi pasukan ras manusia di masa depan. Tuan Mi Jinglun telah menyampaikan sesuatu kepada muridnya, kata Yang Kai. Xiang San hanya berkata, "Bicaralah." Tuan Mi mengatakan bahwa tentara timur dan barat dapat bertindak dengan bebas. Klan tinta hitam Great Evolution Pass tidak akan menimbulkan ancaman apapun bagi pasukan timur dan barat. Petik 2. Xiang San mengangguk, mengerti. Dia kemudian menatap Yang Kai, "Lukamu belum sembuh." Yang Kai menjawab, "Tidak apa-apa." Xiang San berkata, "Karena kamu terluka, kamu harus kembali dan memulihkan diri. Sudah sulit bagimu kali ini." Petik 2. Itu tugas murid. Yang Kai menangkupkan tinjunya, "Murid akan pergi." Dia berbalik dan pergi. Setelah Yang Kai pergi, Liu Ziping menghela nafas ringan, "Aku khawatir tentara utara dan selatan harus bekerja keras untuk sementara waktu di Great Evolution Pass." Xiang San berkata, "Sama di mana-mana, situasi yang dihadapi tentara timur dan barat juga tidak optimis. Jika kita ingin menenangkan klan tinta hitam dan memulihkan pas evolusi hebat, itu akan menjadi tugas yang panjang dan sulit." Petik 2. Beberapa kepala garnisun Orde ke-8 juga mengangguk dengan ekspresi setuju yang dalam. Alasan utamanya adalah reaksi klan tinta hitam terlalu cepat. Kecepatan penyebaran berita melalui sarang tinta hitam benar-benar sempurna. Berbagai rencana yang dibuat Xiang San dapat dikatakan sempurna. Pertama, dia membiarkan salah satu penguasa wilayah klan tinta hitam meninggalkan Wind and Cloud Pass untuk memperingatkan musuh. Lalu dia mengiring pasukan boneka langsung ke Great Evolution Pass, menarik perhatian pasukan Great Evolution Pass klan tinta hitam dan bahkan menarik perhatian raja kerajaan. Dengan cara ini, bagian belakang klan tinta hitam akan kosong,
dan pasukan timur dan barat tidak lagi dibatasi oleh raja kerajaan, memungkinkan mereka untuk menyerang secara langsung. Jika mereka bisa menggulingkan kota Raja Klan Tinta Hitam dalam satu gerakan dan menghancurkan sarang tinta hitam raja kerajaan, menaklukkan zona perang evolusi besar akan jauh lebih mudah. Pasukan evolusi hebat terpecah menjadi dua kelompok, menyapu daerah pedalaman klan tinta hitam dan menyergap pasukan klan tinta hitam dari jalur evolusi besar. Pengaturannya cukup teliti. Jika berita dari klan tinta hitam tidak menyebar begitu cepat, tentara timur dan barat akan mampu menyerang kota raja dan perlahan-lahan melahap kekuatan klan tinta hitam di sepanjang jalan. Paling tidak, mereka akan mampu mengambil alih selusin wilayah penguasa wilayah dan membunuh selusin penguasa wilayah dan pasukan bawahannya. Jika itu masalahnya, tekanan yang akan dihadapi tentara timur dan barat di masa depan akan jauh lebih kecil. Namun, segera setelah pasukan timur dan barat memasuki pedalaman klan tinta hitam dan mengalahkan wilayah penguasa wilayah, berita tentang kemunculan pasukan ras manusia telah menyebar ke seluruh zona perang evolusi besar. Semua penguasa wilayah klan tinta hitam yang tetap tinggal memimpin bawahan mereka untuk membentuk garis pertahanan menuju kota raja. Tuan kerajaan juga dengan cepat kembali untuk mendukung mereka. Dia adalah pria yang cerdas dan tidak langsung bergegas ke kota raja, malah menghentikan leluhur tua itu di tengah jalan. Saat ini, tentara utara dan selatan telah menyergap gelombang pertama bala bantuan dari Great Evolution Pass, jadi tentara timur dan barat tidak perlu khawatir untuk saat ini. Namun, arah kota raja sekarang dijaga ketat, dan tentara timur dan barat menghadapi pertempuran yang sulit. Sementara tentara utara dan selatan menderita, tentara timur dan barat lebih menderita. Ketika Yang Kai kembali ke Breaking Dawn, sekelompok anggota tim mendengar berita itu dan melihat bahwa wajahnya sedikit pucat. Feng Ying bertanya dengan prihatin, apakah kamu terluka? Yang Kai mengangguk, aku bertengkar dengan seseorang, aku baik-baik saja. Bagaimana situasi di sini? Feng Ying berkata, masih berbaris, seharusnya tidak jauh dari kota raja. Saat tentara maju, tidak mungkin bagi mereka untuk bergerak terlalu cepat, jadi meskipun tentara utara dan selatan sudah bertempur, tentara timur dan barat belum tiba di kota raja. Dalam perjalanan kembali ke Breaking Dawn, Yang Kai juga menemukan bahwa tentara memang sedang berbaris. Apakah kamu menghadapi pertempuran? Yang Kai bertanya. Feng Ying menjawab, tidak banyak pertempuran. Ketika tentara pertama kali memasuki pedalaman klan tinta hitam, mereka menghancurkan wilayah penguasa wilayah. Ada penguasa wilayah, beberapa murid tinta hitam Orde ke-8, dan beberapa puluh ribu pasukan, tetapi perbedaan kekuatannya terlalu besar, jadi tidak perlu banyak usaha untuk membunuh mereka semua. Petik 2. Wilayah penguasa wilayah yang dihancurkan adalah wilayah Zechung. Dia telah diperintahkan oleh raja kerajaan untuk memimpin pasukan bawahannya ke Great Evolution Pass untuk membangun pertahanan. Setelah dia pergi, penguasa wilayah lain memimpin pasukan bawahannya untuk menduduki wilayahnya. Karena wilayahnya lebih dekat ke pinggiran, Tuan kerajaan telah memerintahkan semua tuan wilayah di dalam untuk bergegas ke pinggiran dan bersiap untuk mendukung Great Evolution Pass kapan saja. Lagi pula, Great Evolution Pass memiliki hampir 1 juta pasukan pada waktu itu, jadi tidak mungkin mereka bisa mengatur lebih banyak anggota klan tinta hitam. Dikatakan bahwa tentara timur dan barat ras manusia tidak menyerang evolusi hebat, melainkan langsung menuju wilayah klan tinta hitam. Pada akhirnya, penguasa wilayah yang tidak beruntung dihancurkan oleh tentara timur dan barat setelah hanya beberapa hari di wilayah Zechung. Sungguh orang yang tidak beruntung. Kami tidak memiliki banyak hal yang harus dilakukan dalam beberapa hari terakhir, tetapi dalam 3 hari terakhir, klan tinta hitam telah mengganggu kami dari waktu ke waktu, mungkin untuk menunda serangan kami di kota raja. Saat Feng Ying berbicara, Yang Kai tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang kacau dari satu sisi pasukan. Jelas ada seseorang yang berkelahi, tapi jumlahnya tidak banyak. Namun, pertukaran ini tidak berlangsung lama. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, semua keributan telah mereda dan tentara sama sekali tidak terpengaruh. Klan tinta hitam bukanlah orang bodoh. Pasukan 30.000 kultivator ras manusia, 2 atau 3.000 kapal perang, dengan 68 penguasa Open Heaven di antara mereka. Kekuatan yang menakutkan seperti itu akan membutuhkan jumlah yang sama dari penguasa wilayah atau murid tinta hitam Orde ke-8, serta pasukan beberapa ratus ribu kultivator klan tinta hitam. Jika Great Evolution Army tidak memiliki pasukan sebanyak yang dimiliki klan tinta hitam di Great Evolution Pass, klan tinta hitam akan mampu mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menghentikan pasukan timur dan barat dari bergegas ke kota raja. Namun, sekarang ada hampir 1 juta tentara yang ditempatkan di Great Evolution Pass, jumlah pasukan yang tersisa di wilayah klan tinta hitam hampir sama.
Jika mereka mengirim ratusan ribu orang untuk menyerang ras manusia, kekuatan pertahanan kota raja akan sangat berkurang, dan tidak ada yang berani menempatkan kota raja dalam bahaya besar seperti itu. Karena jika mereka menang, situasinya akan lebih mudah ditangani. Momentum invasi ras manusia harus dihentikan, tetapi jika mereka kalah, klan tinta hitam bisa melupakan melindungi kota raja. Bahkan lebih mustahil untuk berpisah saat ini. Hanya dengan mengumpulkan semua kekuatan yang tersedia di kota raja mereka dapat melawan pasukan ras manusia. Karena itu, penguasa wilayah klan tinta hitam yang bertanggung jawab atas situasi di sisi lain mengirim penguasa wilayah yang masih dalam perjalanan ke kota raja secepat mungkin sambil mengirimkan tim kecil untuk mengganggu pasukan ras manusia. Dalam upaya untuk memperlambat mereka. Metode ini cukup menjijikkan. Meskipun tentara timur dan barat memiliki banyak Master Orde ke-8, tidak mungkin bagi mereka untuk terus-menerus menjaga dari serangan dari segala arah. Kelompok-kelompok kecil dari klan tinta hitam ini berkisar dari 2 hingga 3.000 hingga lebih dari 10.000, masing-masing seperti ular berbisa bersembunyi di bayang-bayang dan memanfaatkan pertahanan pasukan timur dan barat untuk melompat keluar dan menggigit. Pada awalnya, ras manusia telah lengah dan menderita kerugian kecil, tetapi setelah petinggi bereaksi dan di bawah perintah Xiang San, semua kepala garnisun Orde ke-8 dikirim ke luar tentara, jadi invasi klan tinta tidak banyak berpengaruh. Setiap kali klan tinta hitam menyerang, mereka akan menderita banyak korban. Saat ini, situasi di pihak tentara timur dan barat cukup tenang, tetapi begitu mereka tiba di kota raja, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang akan terjadi. Ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh para petinggi. Feng Ying dan yang lainnya juga cukup ingin tahu tentang situasi dengan tentara utara dan selatan, jadi mereka bertanya dengan santai. Yang Kai tidak memberitahu anggota Dawn Squad manapun ketika dia pergi hari itu. Setelah sekian lama, Yang Kai masih belum menunjukkan wajahnya, jadi Feng Ying dan yang lainnya secara alami merasa aneh. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa Yang Kai telah meninggalkan tentara dan sedang menuju Great Evolution Pass untuk menemukan tentara utara dan selatan. Sekarang dia telah kembali, itu berarti misi telah selesai. Dari Yang Kai, mereka mengetahui bahwa tentara utara dan selatan telah terlibat dalam pertempuran besar dengan tentara klan tinta hitam dan telah membunuh banyak musuh. Namun, 4 kepala garnisun Orde ke-8 telah jatuh dan 3.000 di bawah Orde ke-8 telah mati. Semua orang terdiam. Dari saat semua orang bergabung dengan Great Evolution Army, mereka mengerti bahwa ini adalah perjalanan yang sangat berbahaya, tetapi meskipun demikian, mereka tidak pernah mengalaminya secara pribadi. Sekarang Yang Kai menjelaskan angka-angka ini, dia menyadari bahwa bahayanya jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Bahkan 4 Master Orde ke-8 telah jatuh, jadi tidak perlu menyebutkan mereka. Mungkin salah satu dari pertempuran ini akan menentukan hidup dan mati mereka. Namun, masing-masing dari mereka telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan tidak berada di medan pertempuran tinta selama 1 atau 2 hari, jadi siapa yang tidak siap untuk mati? Mereka hanya bisa berharap jika mereka mati di suatu tempat, itu bukanlah kematian yang sia-sia. Kematian Orde ke-8 menyebabkan semua orang kehilangan minat untuk melanjutkan percakapan mereka, dan mereka semua bubar untuk bermeditasi, melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan mereka. Selama waktu ini, Yang Kai juga merasakan gangguan dari klan tinta hitam beberapa kali, tetapi seperti terakhir kali, tetapi dengan cepat menjadi tenang. Yang aneh adalah setelah beberapa kali mencoba, tidak ada lagi serangan. Dia samar-samar merasa bahwa tentara seharusnya tidak jauh dari kota raja, atau klan tinta hitam tidak akan berhenti setelah sering menyerang mereka. Karena mereka dekat dengan kota raja, klan tinta hitam agak cemas dan sering menyerang. Karena mereka akan tiba di kota raja, serangan mereka tidak ada artinya, jadi mereka berhenti. Seperti yang dia duga, sehari kemudian, perintah militer datang dari depan dan tentara diperintahkan untuk berjaga-jaga. Ketika pesanan datang, Yang Kai sedang beristirahat dan memulihkan diri di geladak. Utusan itu menggunakan Divine Sense-nya untuk mengirim pesan ke tentara di sekitarnya dan dengan cepat pergi. Jika armada tentara timur dan barat seperti naga panjang, maka posisi Breaking Dawn saat ini adalah di Dragon Claw. Dari posisi ini, bidang penglihatannya cukup luas. Jadi ketika pesanan disampaikan, Yang Kai segera membuka matanya dan melihat ke arah depan tentara. Dari kejauhan, dia bisa melihat aura hitam tebal menyelimuti seluruh kekosongan, mengembun. Di dalam aura hitam ini, ada juga sosok raksasa yang menjulang tinggi. Terakhir kali Yang Kai melihat pemandangan seperti itu adalah di luar kota Raja Klan Tinta Hitam di zona Perang Yin Yang. Karena itu, dia segera mengerti bahwa tempat di mana warna hitam yang kaya itu berada adalah kota Raja Klan Tinta Hitam.
Pada saat ini, Great Evolution Army berjarak kurang dari setengah hari perjalanan dari kota Raja Klan Tinta Hitam. Dia tidak tahu apakah itu karena komandan resimen sangat arogan sehingga mereka tidak memandang Klan Tinta Hitam sama sekali. Kamp tentara utara dan selatan juga setengah hari perjalanan dari Great Evolution Pass, dan sekarang tentara timur dan barat sama dari kota Raja Klan Tinta Hitam. 5223. Posisi seperti itu sudah sangat dekat untuk kedua pasukan. Jika ada gerakan sekecil apapun, pertempuran besar bisa pecah. Setelah setengah hari perjalanan, Yang Kai samar-samar bisa melihat sosok-sosok bergerak di luar kota raja. Namun, jaraknya terlalu jauh dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Oleh karena itu, dia mengaktifkan Demon Eye of Annihilation dan mengamati dengan seksama. Pada saat ini, jelas bahwa Demon Eye of Annihilation sangat berguna. Tidak hanya bisa menembus ilusi dan menciptakan tekanan pada musuh, tapi juga bisa sangat meningkatkan penglihatan seseorang. Warna tinta hitam tebal memang terletak di kota Raja Klan Tinta Hitam, dan raksasa yang menjulang itu tidak lain adalah sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan. Ketika sarang tinta hitam terbuka sedikit, kekuatan tinta yang kaya melonjak keluar dan menyebar ke seluruh kota raja. Klan Tinta Hitam yang tinggal di sini tidak berbeda dengan tinggal di lingkungan kultivasi yang sangat mewah, seperti seorang kultivator manusia yang menempati surga yang cocok untuk mereka. Namun, pada saat ini, jelas ada ketegangan di Klan Tinta Hitam di kota raja. Yang Kai tidak hanya melihat Klan Tinta Hitam di kota raja, tetapi bahkan di luar kota raja, ada banyak pasukan Klan Tinta Hitam yang ditempatkan. Tentara Klan Tinta Hitam ini jelas merupakan bawahan dari penguasa wilayah yang telah bergegas ke kota raja beberapa hari terakhir ini. Pada saat ini, mereka berdiri di luar kota raja, bersiap untuk menerima serangan ras manusia. Melihat ini, Yang Kai menghela nafas sedikit. Meskipun tentara timur dan barat seperti guntur, mereka masih selangkah terlalu lambat, memungkinkan Klan Tinta Hitam untuk merespons. Jika tentara timur dan barat bisa tiba di kota Raja Klan Tinta Hitam terlebih dahulu dan menghancurkan sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan, pertempuran untuk memulihkan jalan perang evolusi hebat akan setengah selesai. Setelah sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan dihancurkan, semua sarang tinta hitam di seluruh zona perang evolusi besar akan musnah, dan Klan Tinta Hitam di sini akan menjadi pohon tanpa akar dan air tanpa sumber tanpa darah segar untuk mengisinya kembali. Pasukan evolusi hebat bahkan tidak perlu melawan mereka secara langsung, selama mereka cukup sabar, mereka dapat dengan mudah menumpas zona perang ini. Tapi sekarang, dengan pasukan Klan Tinta Hitam berkumpul di kota raja, tidak mungkin bagi pasukan evolusi besar timur dan barat untuk menghancurkan sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan. Apakah itu kota raja? Feng Ying berdiri di samping Yang Kai dan bertanya dengan lembut. Yang Kai mengangguk, ya. Angkatan tinta yang begitu kaya, Kitaichu menghela nafas. Omong-omong, meskipun orang-orang ini telah bertarung dengan Klan Tinta Hitam di medan perang tinta selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, ini adalah pertama kalinya mereka begitu dekat dengan kota Raja Klan Tinta Hitam. Ini adalah pertama kalinya mereka secara pribadi menyaksikan kekuatan kota Raja Klan Tinta Hitam. Zona perang langit biru adalah yang tercepat dalam berurusan dengan Klan Tinta Hitam. Ini adalah zona perang ras manusia pertama yang memiliki pos terdepan mereka sendiri. Namun, masih ada jalan panjang ke kota raja dari tempat kamp utama pos terdepan berada. Seluruh Klan Tinta Hitam di zona perang langit biru hanya dipaksa untuk meninggalkan setengah dari wilayah mereka. Namun, kali ini, tentara ras manusia adalah yang paling dekat dengan kota raja Klan Tinta Hitam, hampir mengenai ambang pintu Klan Tinta Hitam. Kekuatan tinta yang kaya di kota raja mengejutkan semua manusia yang hadir. Kekuatan tinta yang mereka temui di masa lalu benar-benar tidak ada bandingannya dengan apa yang mereka lihat sekarang. Sarang tinta hitam tingkat Raja Kerajaan yang besar memberikan dampak visual yang luar biasa. Membandingkan sarang tinta hitam tingkat penguasa wilayah yang telah mereka hancurkan dengan tempat ini seperti membandingkan seorang cucu dengan seorang kakek. Meski kaget, mereka juga senang. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah ras manusia bahwa mereka berhasil menerobos ke pintu masuk rumah Klan Tinta Hitam. Meskipun seluruh perjalanan berjalan lancar, ini masih merupakan terobosan besar. Terobosan ini berarti bahwa situasi medan perang tinta, yang telah menemui jalan buntu selama bertahun-tahun yang tak terhitung sejak zaman kuno, telah berubah hari ini. Sekarang setelah mereka tiba di sini, pertempuran besar tidak terhindarkan, tetapi tidak ada yang tahu bagaimana atau kapan pertempuran ini akan meletus. Dari kelihatannya, para petinggi tidak berniat untuk segera menyerang kota raja. Itu bisa dimengerti. Tentara timur dan barat telah datang dari jauh, tetapi tentara Klan Tinta Hitam masih dalam siaga tinggi.
Jika mereka bertarung sekarang, ras manusia pasti akan menderita. Dalam menghadapi situasi seperti itu, bagaimana seharusnya atasan menyelesaikannya? Pikiran Yang Kai melayang ketika dia memikirkan apa yang akan dia lakukan jika dia adalah komandan resimen tentara timur dan barat. Setelah memikirkannya sebentar, sepertinya dia hanya bisa melakukan beberapa penyesuaian terlebih dahulu. Jika dia bisa memancing klan tinta hitam keluar dari kota raja, itu yang terbaik. Pada saat ini, posisi klan tinta hitam dan ras manusia tampaknya telah terbalik. Itu selalu menjadi pasukan klan tinta hitam yang menyerang sementara ras manusia bertahan. Kali ini, ras manusia yang ingin menyerang sementara klan tinta hitam terpaksa bertahan. Namun, kota raja klan tinta hitam belum tentu sekokoh berbagai mountain pass ras manusia. Sebenarnya, berbagai lintasan gunung ras manusia semuanya adalah artefak istana raksasa, tempat berlindung yang aman yang telah dibuat oleh generasi nenek moyang untuk melawan serangan klan tinta hitam berkali-kali. Namun, kota raja berbeda. Tidak ada manusia yang pernah menyerang kota raja sebelumnya, jadi klan tinta hitam tidak pernah berpikir untuk menyiapkan tindakan pertahanan apapun di kota raja. Ini adalah perbedaan terbesar antara King City dan ras manusia Spas, dan itu juga bisa digunakan. Tentu saja, ada juga area di mana ras manusia lebih rendah daripada klan tinta hitam. Tentara timur dan barat sekarang dikenal sebagai 30.000 yang kuat, tetapi selain beberapa ribu penyuling artefak, alkemis, dan master arai, hanya ada sekitar 20.000 orang yang benar-benar bisa melawan dan membunuh musuh mereka. Mereka tidak bisa menahan terlalu banyak kerusakan, tetapi klan tinta hitam tidak peduli dengan nyawa mereka saat menyerang. Para petinggi klan tinta hitam tidak pernah menganggap serius kehidupan klan tinta hitam peringkat bawah. Taktik semacam ini tidak mungkin diikuti oleh ras manusia. Saat Yang Kai memikirkan hal ini, dia tiba-tiba melihat gerakan yang tidak biasa di suatu tempat di tentara. Melihat sekeliling, dia melihat beberapa garis cahaya terbang ke samping. Garis-garis cahaya ini jelas merupakan Open Heaven Orde ke-8. Apa yang akan mereka lakukan? Yang Kai bingung, dan begitu juga anggota Dawn Squad. Setengah hari kemudian, keraguan semua orang terjawab. Beberapa Master Orde ke-8 lainnya melompat ke udara dan bergabung untuk membentuk arai roh. Kelopak mata Yang Kai berkedut. Ning Qizi mengelus dagunya saat dia menatap sosok sibuk dari para Master Orde ke-8 dan bertanya dengan curiga, jika saya tidak salah, orang-orang ini sedang memasang cermin Void Yin Yang. Yang Kai mengangguk, ya, cermin Void Yin Yang. Artefak ini berasal dari tangan Yang Kai dan telah ditingkatkan oleh Grandmaster yang merepotkan. Sudah lama dipopulerkan di berbagai jalan manusia, dan dengan bantuan artefak misterius yang dapat membalikkan kekosongan ini, berbagai lintasan gunung dapat dengan mudah mengekstraksi sumber daya dan keluar dari kemiskinan mereka sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa cermin Void Yin yang telah berkontribusi besar pada pasokan sumber daya di setiap celah gunung. Ras manusia selalu menggunakan set artefak ini untuk memindahkan dunia semesta dan mengekstraksi sumber daya, jadi tujuan memasang cermin Void Yin yang di tempat ini sudah jelas. Qi Taichu tiba-tiba mengerti dan berkata, para petinggi ingin mendirikan markas di sini, tampaknya mereka berniat menyeret semuanya keluar dengan klan tinta hitam. Tidak diketahui apakah klan tinta hitam melakukan ini dengan sengaja atau tidak, tetapi ruang di sekitar kota raja sangat kosong. Belum lagi dunia semesta, bahkan benua terapung yang rusak tidak terlihat. Namun, memikirkannya, itu bisa dimengerti. Sarang tinta hitam membutuhkan semua jenis sumber daya untuk memelihara klan tinta hitam, sehingga dunia semesta di dekatnya pasti telah sepenuhnya ditambang oleh klan tinta hitam. Ini tidak hanya terjadi di kota raja, tetapi juga terjadi di setiap wilayah-wilayah penguasa wilayah. Akibatnya, daerah di mana tentara timur dan barat berada benar-benar kosong dan tanpa penyembunyian apapun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, pihak klan tinta hitam akan dapat melihat mereka dengan jelas, sehingga sulit untuk menyembunyikan pergerakan pasukan mereka. Di sisi lain, sisi klan tinta hitam ditutupi lapisan kekuatan tinta yang tebal, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Jika mereka ingin memecahkan situasi ini, mereka harus memindahkan dunia semesta dari jauh. Dengan dunia semesta ini, selama mereka bisa mengaturnya dengan benar, itu akan menjadi penghalang. Meskipun itu tidak berguna seperti jalur gunung, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Dan dengan melakukan itu, mereka juga bisa menciptakan tekanan bagi klan tinta hitam. Tentara ras manusia ditempatkan tepat di depan rumah mereka. Haruskah klan tinta hitam menyerang atau tidak? Jika mereka menyerang, itulah yang diinginkan oleh ras manusia. Apakah mereka menyerang lebih awal atau terlambat, mereka harus menyerang. Xiang San dan yang lainnya tidak sabar menunggu klan tinta hitam meninggalkan kota raja. Jika mereka tidak menyerang,
setelah pengaturan ras manusia selesai, akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk menyerang. Beberapa seniman bela diri Orde ke-8 yang telah pergi setengah hari yang lalu seharusnya mencari dunia semesta yang cocok. Tindakan sederhana ini segera menempatkan pasukan klan tinta hitam dalam posisi yang sulit. Yang Kei tidak bisa menahan perasaan kagum di hatinya. Semakin tua, semakin bijaksana. Namun, jika dia yang memimpin pasukan, ini juga merupakan pilihan terbaik. Penataan cermin Void Yin yang tidak sulit sama sekali. Artefak ini dibagi menjadi 2 set, satu cermin Yin dan cermin yang lainnya. Setiap set memiliki 8 artefak arai, yang masing-masing dibagi menjadi 8 arah yang berbeda dan dikunci ke dalam kekosongan. Ketika artefak ini diaktifkan, cermin Yin dan cermin yang akan menjadi seperti 2 sisi cermin, satu sisi menghadap ke sisi lain, membentuk efek menjungkir balikkan kekosongan. Jadi hanya dalam waktu singkat, beberapa Master Alam Open Heaven Orde ke-8 telah selesai mengatur 8 artefak arai, dan satu-satunya yang tersisa untuk dilakukan adalah menunggu. Beberapa Master Orde ke-8 yang telah pergi sebelumnya secara alami akan mencari dunia semesta yang cocok dan menggunakan artefak untuk berteleportasi di sini. Momentum pasukan ras manusia bergegas ke arah mereka seperti sambaran petir membuat semua Master Klan Tinta Hitam marah dan ketakutan. Tetapi ketika mereka melihat pasukan ras manusia berhenti setengah hari jauhnya dari kota raja, mereka menghela nafas lega. Tindakan pasukan ras manusia tidak luput dari pandangan para penguasa wilayah klan tinta hitam, tetapi mereka benar-benar bingung dengan tindakan ras manusia saat ini, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sebelum mengkonfirmasi niat ras manusia, mereka secara alami tidak berani bertindak gegabah, juga tidak mau bertindak gegabah. Semua penguasa wilayah masih memiliki sedikit harapan bahwa raja kerajaan bisa mengalahkan atau bahkan membunuh leluhur tua ras manusia. Begitu pakar tertinggi ras manusia kehilangan kekuatan tempurnya, ras manusia pasti akan kalah. Namun, kemungkinan ini tidak tinggi, dan leluhur tua ras manusia tidak mudah dihadapi. Awalnya, mereka berharap klan tinta hitam Great Evolution Pass akan datang dan menyerang mereka dari depan dan belakang, tetapi berita dari Great Evolution Pass membuat mereka sangat marah. Ras manusia yang licik telah meninggalkan pasukan besar di luar Great Evolution Pass untuk menyerang. Kedua belah pihak telah bertarung dan pasukan klan tinta hitam yang muncul dari Great Evolution Pass telah menderita banyak korban. Sekarang, mereka tidak punya pilihan selain menghadapi pasukan ras manusia ini. Sama seperti semua penguasa wilayah mengalihkan pandangan mereka ke arah sumber cahaya, beberapa sinar cahaya tiba-tiba melintas di langit, masing-masing dari mereka sangat menyilaukan. Sinar cahaya terhubung satu sama lain dan menyegel lingkungan. Riak muncul di kehampaan yang dipenuhi cahaya. 5224. Di luar ibu kota, banyak penguasa wilayah yang mau tidak mau menatap dengan mata terbelalak, mengamati dengan cermat. Pada saat ini, tindakan apapun yang diambil oleh ras manusia sudah cukup untuk membuat mereka sangat waspada. Di bawah pengawasan semua orang, riak di udara menjadi semakin tebal dan padat, dan saat riak menyebar, ilusi samar muncul. Sosok ilusi ini sangat besar dan tampak seperti dunia semesta, tetapi sosok ilusi ini terus berubah antara ilusi dan padat, sehingga sulit bagi siapapun untuk membedakannya. Segera, penguasa wilayah melihat bahwa itu memang bayangan dunia semesta, dan bayangan ini terus-menerus mengembun, tampaknya menunjukkan tanda-tanda berubah dari ilusi menjadi padat. Salah satu penguasa wilayah bahkan mengakui bahwa dunia semesta ini berjarak sekitar setengah hari perjalanan dari kota raja. Omong-omong, itu cukup kebetulan. Ketika Lord Teritori Lord ini datang ke kota raja untuk urusan bisnis lebih dari 1 dekade yang lalu, dia pernah beristirahat di dunia semesta karena suatu alasan, sengaja atau tidak sengaja memperhatikan lanskap dunia semesta itu, jadi dia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Titik. Bahkan jika itu hanya bayangan samar, dia masih bisa mengenalinya secara sekilas. Penemuan ini mengejutkan banyak penguasa wilayah. Mereka mengira itu hanya bayangan, tetapi sekarang tampaknya ras manusia menggunakan semacam metode misterius untuk memindahkan dunia semesta ini. Apa yang coba dilakukan oleh ras manusia? Saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, di bawah pengaruh Void Yin yang mirror, alam semesta, yang berjarak setengah hari perjalanan dari kota raja, muncul dalam kehampaan. Dunia yang luas itu mengapung dengan tenang, tapi itu sunyi senyap dan tak bernyawa. Di medan pertempuran tinta, semua alam semesta seperti ini. Semua kekuatan dunia yang dikandungnya telah lama dilahap oleh klan tinta hitam. Tanpa kekuatan dunia, alam semesta secara alami akan layu dan mati. Setelah dunia semesta stabil, kapal perang Angkatan Darat Pusat, di bawah perlindungan beberapa kapal perang tingkat penjaga, perlahan-lahan turun menuju dunia semesta.
Segera setelah itu, sejumlah besar kultivator berjalan keluar dari kapal perang pengusir tinta hitam dan kapal perang tingkat penjaga, beberapa dalam kelompok 2, beberapa dalam kelompok 3 atau 4, beberapa sendirian. Dunia semesta ini, yang telah diteleportasi ke sini oleh para Master Open Heaven Orde ke-8 menggunakan cermin Void Yin Yang, sekarang tampak seperti bola bundar. Meskipun sangat besar, itu bukan apa-apa bagi para Master Open Heaven. Setiap Open Heaven Orde kelima akan dapat menjalankan satu putaran dalam setengah cangkir waktu minum teh. Para kultivator yang dikirim semuanya adalah Master Arai dan penyuling artefak, total 2000 dari mereka. Segera, sosok mereka memenuhi seluruh dunia semesta, mengamati medan untuk medan yang sesuai. Yang Kai dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan jelas, jadi jelas apa yang direncanakan oleh para petinggi. Dunia semesta ini, yang telah diteleportasi ke sini, memang akan digunakan sebagai pangkalan, seperti pos terdepan Blue Sky Pass. Kamp utama Blue Sky Pass telah dibangun selama bertahun-tahun di bawah penindasan klan tinta hitam, sekarang tidak dapat ditembus. Ditambah dengan fakta bahwa pos luar Blue Sky Pass terhubung dengan formasi alam semesta, bahkan jika klan tinta hitam menggunakan semua kekuatan mereka, akan sulit bagi mereka untuk menarik keluar kamp utama pos terdepan. Lagi pula, dalam pertempuran tahun itu, penguasa wilayah Blue Sky Pass telah menderita terlalu banyak kerugian dan tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka untuk pulih. Sebelum mereka memiliki penguasa wilayah yang cukup, klan tinta hitam Blue Sky Pass tidak akan mampu menimbulkan ancaman bagi kamp utama pos terdepan. Sekarang, tentara evolusi besar timur dan barat bersedia memobilisasi beberapa orde ke-8 untuk memindahkan dunia semesta dari jauh untuk mendirikan pangkalan. Metode dan niat mereka persis sama dengan kamp pos Blue Sky Pass. Namun, dalam hal posisi tentara timur dan barat saat ini bahkan lebih membuat marah klan tinta hitam, membuatnya lebih mudah untuk memprovokasi mereka. Pos terdepan Blue Sky Pass masih cukup jauh dari kota raja klan tinta hitam, tetapi kamp di timur dan barat yang dibawa tentara praktis dipaku ke pintu masuk kota raja klan tinta hitam. Dia tidak tahu apakah klan tinta hitam bisa menanggung ini. Tepat ketika artifak Refiners dan Arai Masters mulai mendirikan kemah, sebuah perintah militer datang dari depan, memerintahkan semua prajurit untuk bersiap menghadapi pertempuran dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan. Para petinggi jelas juga waspada terhadap gerakan klan tinta hitam. Dalam situasi saat ini, apakah klan tinta hitam menyerang atau tidak, itu bermanfaat bagi ras manusia. Jika mereka tidak mengambil tindakan, itu hanya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada ras manusia untuk menyelesaikan markas mereka. Jika mereka menyerang dengan gegabah, tentara timur dan barat secara alami tidak akan takut pada mereka. Mereka telah melakukan perjalanan ribuan kilometer ke tempat ini, dan niat bertarung mereka melonjak. Ini adalah waktu yang tepat untuk melampiaskan kemarahan mereka. Tindakan ras manusia membuat klan tinta hitam agak bingung. Ketika mereka menyadari niat dari pasukan ras manusia, penguasa wilayah juga mulai panik. Pada saat ini, ada total 30 penguasa wilayah berkumpul di luar kota raja. Beberapa lebih banyak dari penguasa wilayah asli di jalan evolusi besar. Awalnya, ada 80 atau 90 penguasa wilayah klan tinta hitam di seluruh zona perang evolusi besar. Jumlah ini bahkan lebih tinggi dari rata-rata klan tinta hitam di zona perang lainnya. Karena zona perang evolusi hebat telah damai selama 30.000 tahun, klan tinta hitam memiliki cukup waktu untuk berkultivasi dan berkembang, sehingga jumlah penguasa wilayah di sini secara alami meningkat. Meskipun penguasa wilayah ini sering memimpin pasukan untuk memperkuat klan mereka di jalur angin dan awan atau jalur kekosongan Azure dan sering dipukuli hingga babak belur, penguasa wilayah ini pada dasarnya mampu mempertahankan hidup mereka dan hanya kehilangan pasukan bawahan mereka. Akibatnya, klan tinta hitam di zona perang evolusi besar dapat mempertahankan jumlah 10 master tingkat penguasa wilayah sepanjang tahun. Kadang-kadang, akan ada beberapa lagi, kadang-kadang akan ada sedikit, fluktuasinya tidak besar. Namun, kali ini, ras manusia dengan berani mengirim pasukan dari Wind and Cloud Pass dan Azure Void Pass. Mereka tidak hanya menyerang zona perang Void Azure dan klan tinta hitam zona perang angin dan awan, tetapi bahkan bala bantuan dari zona perang evolusi besar telah menderita kerugian besar. Tanpa menyebutkan hal lain, tentara timur dan barat telah menyiapkan penyergapan di luar Wind and Cloud Pass, memusnahkan 300.000 tentara kuat klan tinta hitam dan membunuh 9 penguasa wilayah. Ini semua adalah penguasa wilayah dari zona perang evolusi besar. Situasi di Azure Void Pass serupa. Bala bantuan dari sisi Great Evolution Pass hampir sepenuhnya dimusnahkan. Hanya dalam waktu singkat, jumlah anggota klan tinta hitam di zona perang evolusi besar telah berkurang hampir 20. Akibatnya,
jumlah penguasa wilayah klan tinta hitam di zona perang evolusi besar sekarang berjumlah sekitar 60 atau 70, dan mereka sekarang dibagi menjadi dua kelompok, satu di jalur evolusi besar dan satu di kota raja. Niat ras manusia sudah jelas, jadi bagaimana mungkin penguasa wilayah klan tinta hitam tidak melihatnya? Untuk sementara waktu, sekitar 30 penguasa wilayah berdebat dan terbagi menjadi dua faksi. Kelompok pertama secara alami berteriak-teriak untuk mengambil keuntungan dari kelemahan pasukan ras manusia dan melawan mereka. Paling tidak, mereka tidak bisa mentolerir mereka mendirikan kemah di luar kota raja dan dengan ceroboh menyebabkan masalah. Ini adalah faksi perang dengan mayoritas rakyat. Mau bagaimana lagi? Zona perang evolusi hebat telah berada di bawah kendali klan tinta hitam selama lebih dari 30.000 tahun. Setelah sekian lama, klan tinta hitam telah lama menganggap seluruh zona perang ini sebagai wilayah mereka sendiri, jadi wajar saja jika pasukan ras manusia tiba-tiba pamer di depan mereka. Dibandingkan dengan faksi perang, faksi lain lebih konservatif. Hasil pertempuran di Great Evolution Pass telah ditransmisikan kepada mereka oleh Blackness. Dalam pertempuran ini, 6 penguasa wilayah telah jatuh, lebih dari 20 murid tinta hitam Orde ke-8 telah tewas, dan tentara telah kehilangan 300.000 pasukan. Hasil seperti itu benar-benar mengejutkan. Selama 30.000 tahun terakhir, zona perang evolusi hebat tidak pernah mengalami kerugian sebesar itu. Berapa banyak prajurit ras manusia di sana? Menurut informasi yang mereka terima, ras manusia hanya memiliki total 30.000 orang. Meskipun jumlah Open Heaven Orde ke-8 tidak sedikit dan kapal perangnya tajam, kekuatan ras manusia jelas. Jika 30.000 tentara ras manusia di sisi lain memiliki kekuatan seperti itu, 30.000 tentara ras manusia di sini tidak akan jauh lebih lemah. Jika mereka benar-benar bertarung, ras manusia mungkin tidak akan bersenang-senang, dan klan tinta hitam juga tidak akan bersenang-senang. Pada saat itu, penguasa wilayah dan Orde ke-8 pasti akan mati. Tidak apa-apa jika orang lain mati, tetapi bagaimana jika mereka mati? Para penguasa wilayah dari faksi konservatif juga tahu bahwa memberikan waktu bagi ras manusia untuk beristirahat sama dengan memberi mereka kesempatan untuk mengasah pedang mereka. Setelah bilah ras manusia diasah dan ditaruh di leher mereka, situasi klan tinta hitam akan menjadi lebih sulit. Tapi mereka juga punya pertimbangan sendiri. Pertempuran antara raja kerajaan dan leluhur tua ras manusia belum berakhir. Pada saat itu, jika tuan kerajaan menang, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi jika tuan kerajaan kalah dan pihak mereka kalah, kota raja akan dalam bahaya. Meninggalkan tubuh yang mampu juga bisa menjadi penghalang bagi ras manusia. Terlebih lagi, kedua pakar tertinggi ini telah bertarung selama bertahun-tahun, jadi pertempuran itu akan segera berakhir. Mungkin tidak akan lama sebelum raja kerajaan kembali ke kota raja. Pada saat itu, apakah mereka menyerang atau bertahan, raja kerajaan akan membuat keputusannya sendiri. Jadi mereka tidak perlu khawatir tentang apapun dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Perbedaan pendapat menyebabkan banyak penguasa wilayah berdebat, tidak ada dari mereka yang bisa meyakinkan yang lain. Akibatnya, tidak ada cara untuk mengirim pasukan untuk menyerang ras manusia, jadi mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ras manusia mengatur segala macam pengaturan di dunia semesta. Tuan wilayah klan tinta hitam dari faksi perang secara alami marah dan merasa bahwa mereka telah melewatkan kesempatan besar. Tetapi tanpa kerja sama dari para penguasa wilayah faksi konservatif, mereka tidak dapat dengan gegabah menyerang pasukan ras manusia. Di Gunung Tandus di alam semesta, Xiang San berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap ke langit, matanya yang dalam tampaknya mampu mengabaikan jarak di antara mereka saat dia mengamati pergerakan klan tinta hitam di kota raja. Sayang sekali, Xiang San tiba-tiba berkata dengan ringan. Liu Ziping menoleh dan bertanya, apakah kakak senior Xiang berpikir bahwa klan tinta hitam tidak akan menyerang? Xiang San berkata, sudah lama sekali, jika klan tinta hitam ingin menyerang, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Karena mereka belum bergerak, mereka tidak akan datang. Sepertinya para penguasa wilayah itu tidak memiliki prestise yang cukup untuk membuat keputusan. Liu Ziping tersenyum ringan dan berkata, klan tinta hitam diperintah oleh tuan kerajaan, dan semua tuan wilayah di bawah tuan kerajaan diberikan wilayah mereka sendiri, masing-masing bertindak sendiri. Tidak ada yang berani melanggar perintah raja kerajaan, tetapi penguasa wilayah memiliki pangkat yang sama, jadi tentu saja mereka tidak dibatasi seperti pasukan ras manusia kita. Petik 2. Xiang San mengangguk sedikit. Liu Ziping melanjutkan, namun, ini adalah kesempatan bagus bagi pasukan timur dan barat saya untuk memulihkan diri, kami juga dapat mengatur pangkalan ini dengan hati-hati.
Begitu kita mendapatkan pijakan yang kuat di sini dan menghemat kekuatan kita, tidak akan terlambat untuk menemukan cara untuk memikat musuh ke dalam pertempuran. Petik 2. Apa yang dikatakan Suster Junior masuk akal, kurasa juga begitu. Liu Ziping tiba-tiba berbalik untuk menatapnya, matanya yang indah berkedip, apakah kakak senior punya cara? Mengapa engkau berkata begitu? Xiang San bertanya alih-alih menjawab. Liu Ziping menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kakak senior telah mengambil keputusan tentang situasi saat ini, jika tidak, dia tidak akan memerintahkan orang untuk mencari dunia semesta yang cocok setelah tiba di sini. Kakak senior tampaknya sudah mengantisipasi situasi ini, jadi pasti ada cara untuk menerobos. Petik 2. 5225. Xiang San tersenyum ringan, saya punya beberapa ide yang ingin saya diskusikan dengan Suster Junior. Liu Ziping agak lelah. Omong-omong, dia juga orang yang cerdas, tetapi setelah mengikuti Xiang San untuk memimpin pasukan timur dan barat selama beberapa tahun terakhir, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengikuti pemikirannya. Ketika sampai pada hal-hal seperti berbaris dan bertarung, dia bisa mengambil satu langkah, tetapi Xiang San sudah mengambil 3 atau 4 langkah. Meskipun dia telah lama mendengar nama besar Blue Sky Pass Xiang San, hanya setelah berhubungan dengannya dia menyadari betapa menakutkannya bakat pria ini dalam perang militer. Bakat bawaan semacam ini sulit untuk ditiru orang lain. Ada total 2000 Master Array dan penyuling artefak yang bekerja bersama, dan masing-masing Master Array dan penyuling artefak ini berada di atas Open Heaven Orde kelima. Tidak ada yang tahu betapa menakutkannya efek mendirikan pangkalan, tetapi sekarang, para prajurit dari pasukan timur dan barat memiliki pemahaman yang mendalam. Setelah dunia semesta diteleportasi ke sini, Master Array dan penyuling artefak ini telah bekerja bersama dan menghabiskan 2 hari menjelajahi topografi dan medan di seluruh dunia. Segera, lebih dari selusin orang berkumpul untuk mendiskusikan sebuah rencana. 3 hari kemudian, kerangka spirit array besar telah didirikan di dunia semesta yang luas ini. 3 hari telah berlalu, tetapi masih belum ada gerakan dari pihak klan tinta hitam, sehingga pada dasarnya dipastikan bahwa klan tinta hitam tidak akan menyerang, karena jika mereka memiliki niat untuk menyerang, mereka tidak akan menunggu selama 3 hari. Mereka pasti sudah menyerang sebelum pasukan ras manusia menetap. Master Array dan penyuling artefak yang sedang terburu-buru juga menjadi tenang. Setelah kerangka besar selesai, yang tersisa hanyalah mengisinya dengan berbagai arai roh dan menyesuaikan koordinasi dan koneksi antara arai roh. Ini adalah puncak dari kebijaksanaan semua Master Array di seluruh tentara timur dan barat. Dengan bantuan banyak penyuling artefak, tidak peduli artefak jenis apa yang dibutuhkan Master Array, mereka akan dapat dengan cepat memperbaikinya tanpa membuang waktu. Dengan begitu banyak sumber daya yang dikonsumsi, tidak ada yang akan merasa sakit. Yang disebut perang adalah tentang sumber daya dan tenaga kerja. Memikirkan kembali, untuk menarik perhatian klan tinta hitam, Xiang San tidak ragu meminta pemurni artefaknya memperbaiki puluhan ribu boneka dan menempatkannya di Great Evolution Pass. Sekarang, untuk mendirikan pangkalan ini, apa bedanya jika dia menggunakan beberapa sumber daya? Selama mereka dapat merebut zona perang evolusi besar, ras manusia akan dapat mengekstraksi sumber daya sebanyak yang mereka inginkan dari kehampaan yang luas ini. Pada saat itu, apakah mereka masih perlu khawatir tentang kekurangan sumber daya? Pengeluaran mereka saat ini hanya untuk masa depan. Dalam sekejap mata, 5 hari lagi berlalu. Sekarang ada lebih dari puluhan ribu arai roh di dunia semesta. Di bawah dukungan arai roh ini, dunia semesta yang semula jarang dan biasa, yang dapat dilihat di mana-mana dalam kehampaan, sekarang tampaknya dipenuhi dengan aura dingin dan berbahaya. Itu hanya beberapa hari, jadi mudah untuk membayangkan bahwa jika Master Array diberi lebih banyak waktu, mereka akan dapat mengatur arai roh di dunia semesta ini dengan lebih sempurna. Klan tinta hitam tetap tidak bergerak. Ini adalah sesuatu yang Xiang San dan yang lainnya harapkan, jadi mereka tidak terkejut. Di kedalaman kehampaan yang jauh, fluktuasi energi yang hebat dapat dirasakan dari waktu ke waktu. Bahkan dari jauh, semua orang bisa merasakan aura berbahaya yang terkandung dalam fluktuasi ini. Ini adalah akibat dari pertempuran antara leluhur tua dan tuan kerajaan. Pertempuran antara dua kultivator tertinggi ini telah berlangsung selama lebih dari setengah bulan dan itu belum berakhir. Tidak ada yang tahu kapan pertempuran ini akan berakhir. Sampai saat tertentu, gelombang kejut yang terus-menerus meledak tiba-tiba menjadi tenang dan tidak lagi menyebar. Pada saat ini, apakah itu ras manusia atau klan tinta hitam, mereka semua mau tak mau berbalik untuk melihat ke arah fluktuasi dari sebelumnya. Hampir semua hati ada di tenggorokan mereka. Pertempuran antara dua kultivator tertinggi telah berakhir. Siapa yang menang? Siapa yang hidup dan siapa yang mati?
Hasil dari pertempuran ini mungkin terkait dengan nasib masa depan tentara kedua ras. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan seberkas cahaya menyilaukan terbang ke arah mereka dari kedalaman kehampaan. Pada pandangan pertama, seberkas cahaya ini masih jauh, tetapi dalam sekejap mata, ia telah melintasi jutaan kilometer, dan dalam sekejap mata, itu jauh lebih dekat. Ras manusia bersemangat sementara klan tinta hitam ketakutan. Tanpa ragu, seberkas cahaya yang menyilaukan itu jelas merupakan cahaya dari leluhur tua ras manusia. Tuan kerajaan klan tinta hitam tidak akan mampu membuat adegan seperti itu. Benar saja, saat seberkas cahaya mendekat, aura Open Heaven Stage, yang cukup untuk membalikkan alam semesta, menyebar. Itu tidak diragukan lagi leluhur tua ras manusia. Banyak klan tinta hitam berjaga-jaga. Mereka tidak tahu bagaimana keadaan raja kerajaan, tetapi leluhur tua ras manusia telah kembali dan raja kerajaan tidak terlihat dimanapun, jadi itu jelas bukan hal yang baik. Pada saat ini, jika leluhur tua ras manusia menyerang mereka, tanpa kehadiran raja kerajaan, mereka tidak akan bisa melawan. Untuk sesaat, suasana di kota raja dipenuhi dengan kepanikan. Namun, yang mengejutkan semua orang, leluhur tua ras manusia tampaknya tidak memiliki niat untuk menyerang mereka. Sebagai gantinya, dia langsung mendekati pasukan ras manusia dan menghilang ke alam semesta. Melihat ini, mata penguasa wilayah klan tinta hitam menyala. Leluhur tua ras manusia terluka, dan lukanya jelas tidak ringan, jika tidak, dia tidak akan mengabaikannya. Dengan kata lain, situasinya tidak seburuk yang mereka bayangkan. Leluhur tua ras manusia sudah terluka ke titik di mana dia tidak bisa bertarung lagi, jadi bagaimana dengan tuan kerajaan mereka? Saat mereka memikirkan hal ini, dari arah leluhur tua ras manusia berasal, masa hitam diam-diam mendekat. Dibandingkan dengan aura mencengangkan dari leluhur tua ras manusia, penampilan raja kerajaan klan tinta hitam agak mencurigakan. Penguasa wilayah yang cerdas telah menduga bahwa raja kerajaan mungkin seperti leluhur tua ras manusia dan telah menderita luka berat, jika tidak, ia tidak akan bertindak begitu hati-hati. Ketika tuan kerajaan cukup dekat, tuan wilayah menyadari bahwa auranya tidak stabil dan dia tampak seperti terluka parah. Para penguasa wilayah dengan cepat melangkah maju untuk melindunginya. Pada saat yang sama, mereka ingin melaporkan pergerakan pasukan ras manusia kepada raja kerajaan dan memintanya untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan situasi ini, apakah akan bertarung atau bertahan. Selama laporan, penguasa wilayah kedua faksi masing-masing menyatakan pendapat mereka sendiri, menyebabkan keributan. Tuan kerajaan sudah memiliki perut yang penuh amarah, tetapi melihat tuan wilayah bawahannya membuat keributan, dia merasa seperti gunung berapi meletus di dadanya. Saat prestise Royal Lord dilepaskan, teritori Lord semua terdiam. Menyapu pandangan dingin ke wajah para penguasa wilayah ini, raja kerajaan berharap dia bisa membunuh mereka satu persatu untuk menenangkan amarahnya. Dalam pertempuran ini, dia cukup menderita di bawah tangan leluhur tua ras manusia. Karena dia telah menjadi raja kerajaan, dia hanya bertarung satu kali dengan leluhur tua ras manusia, jadi meskipun dia memiliki beberapa kekuatan, sulit baginya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya saat bertarung dengan master ras manusia dengan level yang sama. Ditambah dengan fakta bahwa leluhur tua ras manusia benar-benar tidak masuk akal ketika dia bertarung, dia terus-menerus ditekan selama beberapa hari terakhir ini. Beberapa kali, dia nyaris lolos dari kematian. Lupakan yang lainnya, hanya dua sayap hitam di punggungnya yang sekarang terkulai lemah. Sayapnya hampir robek oleh leluhur tua ras manusia. Memikirkan kembali adegan itu, raja kerajaan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Leluhur tua ras manusia hanyalah orang gila. Meskipun dia hanya bertarung melawan master ras manusia Orde ke-9 sekali, dan itu telah terjadi 30.000 tahun yang lalu, dia tahu bahwa pertarungan antara raja kerajaan dan leluhur tua hanya akan berakhir ketika hasilnya ditentukan. Lagi pula, jika seorang ahli tingkat ini menggunakan kekuatan penuh mereka, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa merekalah yang akan bertahan hidup. Namun, leluhur tua perempuan dari ras manusia berbeda. Dia ingin melawannya sampai mati, dan sejak mereka bertemu, dia telah melakukannya. Untungnya, dia tidak sepenuhnya tidak siap. Segera setelah dia menebak bahwa pasukan ras manusia berencana untuk mengambil kembali jalan evolusi hebat dan bahwa leluhur tua ras manusia yang menemani mereka adalah orang yang semula menjaga celah Yin Yang, dia telah menghubungi raja kerajaan dari zona perang Yin Yang melalui sarang tinta hitam tingkat raja kerajaan. Memang benar bahwa dia tidak pernah bertarung dengan leluhur tua yang datang dengan pasukan ras manusia kali ini, tetapi raja kerajaan Yin Yang pas adalah saingan lamanya.
Setelah pertukaran singkat, Tuan Kerajaan memperoleh banyak pengalaman berharga dari Tuan Kerajaan Zona Perang Yin Yang dan belajar tentang berbagai metode leluhur tua ras manusia ini. Dengan mengandalkan informasi inilah dia mampu menanggapi serangan kekerasan dari leluhur tua ras manusia dan mempertahankan hidupnya. Dia masih dalam keadaan menyesal. Namun, kondisi wanita gila itu tidak lebih baik. Dalam pertempuran besar ini, kedua belah pihak menderita kerugian besar, jadi itu bukan masalah besar. Dia sudah dipenuhi dengan kemarahan, tetapi sekarang dia telah kembali ke kota raja dan mendengar para penguasa wilayah membuat keributan seperti itu, dia secara alami bahkan lebih marah. Pasukan ras manusia telah tiba di depan pintu mereka, jadi bukankah mereka seharusnya memanfaatkan ketidakstabilan posisi mereka untuk melancarkan serangan yang menggelegar? Mereka sebenarnya telah memberi ras manusia begitu banyak waktu untuk beristirahat dan mengatur ulang, memungkinkan mereka untuk mendirikan markas. Sekelompok idiot. Namun, meskipun Raja Kerajaan marah, dia juga tahu apa yang dipikirkan para penguasa wilayah di bawah komandonya ini. Mengutuk mereka sekarang tidak ada artinya. Karena mereka telah melewatkan kesempatan ini, tidak bijaksana untuk menyerang ras manusia saat ini. Dia dengan paksa menekan luka-lukanya dan bertanya, bagaimana dengan bala bantuan dari Great Evolution Pass? Ketika dia meninggalkan Great Evolution Pass, dia secara pribadi telah memerintahkan Great Evolution Pass untuk mengirim pasukan untuk memperkuat kota raja. Menghitung waktu, mereka seharusnya sudah tiba sekarang. Penguasa wilayah saling memandang sejenak sebelum akhirnya kembali ke penguasa wilayah tertentu dengan cangkang keras seperti kura-kura di punggungnya, yang menjawab, Tuan Kerajaan, bala bantuan dari jalur evolusi hebat dicegat oleh pasukan ras manusia lain di tengah jalan. Melalui dan menderita banyak korban, memaksa mereka untuk mundur ke Great Evolution Pass. Mendengar ini, mata Raja Kerajaan berkedut. Semuanya salah. Ketika dia masih di Great Evolution Pass, dia telah mendengar dari Hong Di bahwa ada pasukan ras manusia yang bersembunyi di dekat Great Evolution Pass, tetapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan keberadaan mereka. Sekarang, tampaknya pasukan ras manusia yang tersembunyi ini adalah hal yang buruk. Dengan mereka menahan Great Evolution Pass, akan sulit untuk mengandalkan klan tinta hitam di sana. Dengan kata lain, kota raja saat ini terisolasi dan tidak berdaya. Untungnya, ras manusia juga harus berpisah, jadi situasinya tidak terlalu buruk. Tuan wilayah dengan cangkang kura-kura di punggungnya dengan hati-hati berkata, Tuan Kerajaan, situasi saat ini adalah apakah kita bertarung atau bertahan melawan musuh. Silakan putuskan. Petik 2.